Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang request, sudah lama request, kali ini kita mau penuhin request kalian. Kita sekarang mau bahas rumah subsidi, tapi bukan rumah subsidi biasa, karena rumah subsidi yang satu ini udah naik kelas. Kayak apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Halo, apa kabar Kak Putra, Kak Emma? Alhamdulillah baik. Selamat datang di rumah subsidi kami. Salvador House. Ya, tetangga, sekarang kita udah ada di Salvadora House di tempatnya Kak Emma. Tadi udah pada kenalan Selamat ya sama datang. Kak Emma. Iya. Tadi saya bilang rumah ini adalah rumah subsidi yang Iya. naik kelas. Iya sih. menurut saya gitu Berlebihan sih. kan ya? Tapi beneran ini rumah subsidi? Iya, betul. Rumah subsidi. Saya sejujurnya belum masuk ke dalam nih tetangga. Tapi kalau dari look depannya udah nggak kayak rumah subsidi nih. Masa sih? Beneran. Ukurannya berapa ini ngomong-ngomong? Ukurannya itu ini tipe 36/60 ya. Luas tanahnya 60, luas bangunannya kurang lebih setelah renovasi 49 ya. Luas tanah 66 kali 10 kah? Yes, betul. Kalau dari fasad ada tema tertentu nggak nih Kak Emma? Kalau untuk tema yang spesifikasi itu sebenarnya aku nggak ada ya. Cuman kayaknya banyak berbagai macam sentuhan ya. Kayak ada American klasik ala-ala aja sih sebenarnya gitu. Oh ya, kenapa pilih dominan warna putih? Pertama, biar clean, kelihatannya lebih luas. Dan juga biar lebih terang gitu ya. Kalau warna-warna yang gelap gitu kan jadinya rumah pun ikut gelap ya. Udah mah rumahnya sempit, warnanya gelap, jadinya kayaknya apa ya, kurang menonjol gitu. Oke, jadi memang nyari kesan luas ya. Yes, betul. Ngomong-ngomong ini biasanya saya suka nemu pakai papan atau pakai GRC. Tapi kalau ini pakai Kalau itu pakai semen biasa, Langsung dibikin permanen? manual sama tukang. manual. Manual. Kalau pagar pakai apa nih? Kalau pagar ini pakai besi holo ya. Full ya, lurus. DIY ini BTW. DIY? Siapa? DIY suami. Ngelas sendiri? Iya, kalau sendiri tahun 2018. Cuman waktu itu kan belum mau ngonten ya. Iya. Makanya ya udah dia bikin ini sendiri, low budget. Budgetnya cuma 1,5 ya. Masih awet ya? Masih awet sampai sekarang udah 8 tahun ya. Udah 8 Kurang lebih ya. Oke, beralih ke sini ada hijau-hijauan nih, area hijau di depan rumah. Ini dikasih pohon apa nih Teh? Ini pohon cemara lilin ya. Untuk alasan aku kenapa pakai pohon cemara lilin, karena kan media tanamnya sempit ya Kak. Kalau misalkan pagarnya dibuka kan jadi nggak mengganggu ya, karena dia kan pertumbuhannya ke atas. Iya. Alasan keduanya juga biar menutupi lubang dari pagar aku ini gitu. Karena kan oke. space-nya lumayan gede ya. Iya. Kayak hewan kucing gitu tuh sering masuk. Jadinya aku pakai ini buat menutupi area lubangnya. Unik juga, biasa ditutup pakai roster yang lebih kecil. Nah, iya Kalau ini malah betul. pakai tanaman. Ini juga pagernya ini kan materialnya dari Hebel ya. Oke. Dari Hebel itu tahun 2018 di renovan pertama. Itu kan kita renov kedua itu kan tahun 2023. Niatnya itu mau kita bongkar. Oh, oke. Pakai roster. Kan waktu itu happening tuh ya. Setelah dipikir-pikir kok kayaknya semua rumah pagernya pakai roster ya. Ya udahlah kita pertahanin Hebel dan ternyata Hebel ini yang ngebawa rumah kita jadi viral Wih, gitu. Istilahnya mantap. ciri khas pagernya tuh cantik cuman materialnya dari Hebel kan lebih low budget ya daripada roster gitu. Betul. Ya, karena peruntukannya juga mirip-mirip ya. Iya. Dia butuh rongga supaya temboknya nggak terlalu solid. Sama sebenarnya kayak roster. Cuma ini materialnya dari Hebel atau gitu. bata ringan tetangga. Nanti kita lihat dari dalam supaya lebih jelas ya. Iya, betul. Nah, kalau di depan taman kering nih ada batu-batu koral putih. Mungkin supaya nggak kucing ya. Pertama kucing, kotoran kucing. Yang kedua Kotoran kalau kucing, ya. hujan biar nggak nyiprat-nyiprat. Kita kan rumahnya full putih ya, Oh, jadi iya, biar benar. nggak kotor. Oke, kita lanjut teh ke area carport berarti Carport dibalikin. boleh masuk ya, kita buka. Wow, carportnya juga nggak luput dari dekorasi ya. Lantai carport pakai apa nih teh? Lantai carport ini pakai keramik habitat, ya motif terrazzo yang anti slip. Yang hitamnya apakah termasuk dia atau beda nih? Beda, ini aku motifnya lupa ya. Cuman kita potong 10 kali 50. Jadi listnya dibuat manual, sementara ininya granital ya? Apa keramik? Keramik. Keramik. Wih, Keramik habitat. Keramik Cuman ini jangan ditiru ya teman-teman. kenapa tuh teh? Susah banget
bersihinnya. Maintenance-nya aduh ya Allah. Ini juga habis aku bersihin ini Kak. Tadinya kotor banget. Ini baru kita coating. Kenapa dia susah dibersihin? Karena kan dia anti slipnya itu kan pasti rongganya lebih dalam. lebih Jadi berongga. betul. Jadi karet ban mobil, kotoran, debu itu tuh susah banget dihilanginnya. Kita harus aduh. Iya. Jadi yang Capek mau banget. dikatakan adalah karena warnanya putih terus Iya, berpori. betul. Ya, jadi kotoran gampang menyerap, gampang masuk. Betul. Susah Jadi, banget. enaknya pakai apa teh kalau misalnya ini supaya lo maintenance? Mungkin harusnya sih pakai yang matte aja granita yang matte. Mungkin nanti ada yang mau masuk ya. Atau batu alam andesit sekalian? Boleh, cuman kayaknya buat rumah kita cocok masuk ya? gak sih? Terserah Kurang sih, ya? terserah. Kalau menurut aku sih kayaknya kurang. Karena udah bright semua ya. Betul, mungkin kalau emang mau direnovasi nanti gantinya yang matte paling itu sih. Oke, matte cukup ya, nggak perlu yang berpori banget. Iya, betul. Oke, nah kalau di sebelah sini ada sentuhan apa nih? Ini dindingnya biar nggak polosan aja sih Nah, sebenarnya. di belakang sini ada cekukan nih Iya. untuk naruh-naruh alas kaki. Sebenarnya ini tuh nggak niat. Tadinya tembok ini tuh menjorok ke dalam Kak. Karena kan rumah sebelah kan dia ngebangun dinding ini tuh duluan. Jadinya otomatis punya aku kan yang lebih menjorok ke dalam. Iya. Makanya aku pikir dibikin apa ya gitu kan. Terus aku punya ide lah dibikin kayak gini. Singkat cerita, aku punya ini duluan, diukur-ukur kopas ya. Ya udahlah ditaruh di sini aja gitu. Jadi sebenarnya ini tuh nggak niat mau dijadiin rak sepatu. Jadi arts ini ngikutin storage ini tadi ya? Nggak niat juga, nggak ngukur juga. tahu-tahu ngepas? Tahu-tahu ngepas aja. alah. Ya udahlah, rezeki ya. Pas banget. Iya, Jadi pas banget. furniture lama masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai gitu. Jadi lebih fungsional, nggak cuma dekorasi aja. Benar-benar lebih fungsi. Nah kalau ini tanaman, wih tanaman asli. Iya, tanaman asli. Tanaman apa nih teh? Nggak tahu namanya apa ya. Yang tahu tulis di kolom komen ya. Lucu aja sih kan ini media tanamnya kan sempit. Kita butuh tanaman yang tetap hijau, cuman yang nggak terlalu rindang gitu. Oke, nggak terlalu bala, rontokan daunnya juga nggak terlalu banyak ya. Iya betul. Supaya lebih ada kesan natural lagi nih, nggak cuma putih-putih aja di sini. Nah, balik badan sekarang teh. Kita ke teras depan ini. Boleh. Oh, teras depannya gimana nih konsepnya nih? Kayak gini tuh apa Mediterranean ya. Mediterranean nggak sengaja juga sih sama nih kepikirannya kayak yang di situ tuh. Ini juga tadinya menjorok temboknya lagi-lagi karena yang lain semuanya udah renov duluan. Kita aku paling terakhir jadi aku sisaan. Jadinya aku pikir dibikin apa ya biar nggak polosan gitu. Iya. Ya udahlah dibikin arch kayak gini. Kita coba Masih duduk-duduk bisa. nih, karena di bawahnya langsung bench. Masih bisa. Masih bisa. Nggak ngorbanin tempat duduknya. Enggak. Awalnya itu bikin ini dulu. Ini tuh belum kepikiran Iya. mau dibikin bench ini. Cuman dipikir-pikir kayaknya enak ya kalau buat duduk-duduk santai di sini. Makanya ya udahlah ini pas udah mau jadi baru bikin ini Oke. gitu. Berarti ini dibentuk di sini. Pakai baterai. Sama kayak ini nih. Sama. Cuma ini beda tukang. Beda tuang lagi. Oh ya karena periode renovasinya. Iya, beda ya? beda-beda. Kalau ini 2023, kalau ini 2018. Oke. Gitu. Oke. Dan selain di sini buat naruh-naruh pajangan juga jadinya buat ngumpetin itu. Iya. Meteran listrik. Meteran listrik. Jadinya kayak kita jadi arch ya. Jadi Iya. lumayan fungsional ya nih tetangga. Jadi nggak polos-polos banget. Nah ini tadi roster bata ringan yang kita lihat dari depan. Iya. Lebih jelas dari sini ya teh. Iya. Ternyata susunannya agak miring ya Miring, dibuatnya. betul. Biar bagus aja sih kalau dari samping. Oke. Biar ada desainnya gitu. Soalnya kalau misalkan lurus tuh monoton ya. Terlalu flat ya. Ya, terlalu Oke. flat. Jadi nggak ada desainnya. Jadi POV-nya tuh bagusnya dari samping ngelihatnya. Sampai sini apa sampai situ? Sama mana aja. Dari sini boleh gitu. Iya. Bagus kalau dari samping. Bagus kalau dari samping. Jadi kelihatan lebih berdimensi tetangga. Iya, betul. Nah, ini dia nih. Kenapa lebih berdimensi? Karena selain miring dia naruhnya juga nggak benar-benar simetris tuh. Iya. Agak nyamping tuh keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi lebih terasa nyeni gitu. Keren teh. Tadi saya mau nanya ini soal jendela, pintu, apakah masih bawaan ini? Enggak, ini digantinya 2018 setelah renovasi dapur. Yang Iya. pertama itu dapur, yang kedua baru ganti kusen. Ini majuin nih. Sebenarnya layoutnya juga dipindah ini Kak. Ini tadinya garasi. Oh, di sini tadi. Ya, karpotnya tadinya di sini, di situ bukan pintu masuk. Iya tetap. Cuman ini tadinya teras. Jadi intinya diganti layoutnya gitu.
Oh, ditukar ya? Oke, saya pikir ini masih bawaan nih. Ini kayu-kayu solid ya? Iya, kayu solid. Oke, boleh kita lihat dalamnya, Kak? Boleh. Ya, so. Permisi, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata masuk ke dalam terasa banget nih naik kelasnya. Berlebihan nih Mas Rizky, jadi malu. Ini area apa nih tema nih? Ini living room. Tadinya ini apa kalau dulunya nih? Tetap area living room, tetap pintu utama, cuman posisi garasinya di sini, di depan pintu utama Oke. gitu. Kita maju berapa meter ya? Kayaknya 1 meter aja sih, nggak banyak. Gitu. Oke, 1 meter aja. Majunya, gitu biar ininya lebih luas aja sih. Ngomong-ngomong soal luas, kalau luasan living ini kira-kira masih inget nggak nih? Sih, insya ini 3x4 ya sampai area minibar itu. Ya dipotong-potong sama ini ya nggak nyampe 3 sih sebenarnya, biar lebih gampang aja 3x4 deh gitu. Hebat ya. Di sini ada furniture juga dan di sini ada kayak arch gitu. Ini bikin juga nih Teh. Bikin. Pakai apa nih? Pakai gipsum. Oh, kenapa nggak Yang pilih sama. permanen kayak di depan? Kenapa? Low budget. Oke. Lagi-lagi budget ya. Sebenarnya kita bikin ini itu buat nutupin dinding kita yang miring banget. Ah, oke. Karena dinding kita itu tuh miring banget kan. Nah di ujung situ tuh kan terlalu kelihatan ya pas bikin plafon. Jadi makanya aku pikir dibikin apa ya biar dinding ini tuh tutupan dan nggak kelihatan miring Oh, gitu. oke. Kata tukangnya itu tetap ngikutin tembok ya. Karena kalau dipaksa lurus terlalu banyak makan space yang di bagian bawah. Oke. Gitu. Karena yang di atas yang condong ke sini. Banyak yang kebuang gitu ya. Oke. Gitu. Tapi kalau kalian punya tembok yang mungkin kelihatan miring atau nggak sempurna lah, banyak gelombang segala macam retak-retakan. Ini salah satu solusi mudah dan murah ya. Iya, betul. Dibandingin harus bongkar tembok bikin lagi. Iya betul. Iya betul sih. Ini lebih murah, pengerjaannya ya banyak yang bisa, kemudian lebih rapih looknya tuh. Dan ketutup deh semua dosa-dosa di tembok itu. Terutama dosa-dosa di rumah subsidi banyak banget dosa-dosanya. Area livingnya cakep nih. Di sebelah kanan kita ada sofa. Ini ukuran berapa Iya. sofanya ngomong? Sofanya ini 3 seater ya. Ukurannya aku lupa sih ya. Pokoknya Tiga seater cukup ya? cukup. Oh, masih cukup besar ini. Di sebelah sini sofanya di ujungnya masih bisa naro cermin yang Standing mirror. standing mirror. Buat OOTD kalau mau keluar rumah. Masih gede ini. Kalau dinding sebelah sana diapain tuh? Teh? Nah kalau dinding sebelah sini tuh ini tuh renovan 2018 pakai molding. Kan dulu happening banget kan molding. American Pakai Classic. gipsum. Gipsum ya? Iya. Tadinya kanan kiri pakai molding. 2018 molding gipsum masih tahan apa udah sempat ganti? Enggak, belum pernah ganti. Masih bagus kok. Kalau plafon gimana ceritanya? Plafon pengennya tuh nggak pengen beda dari yang lainnya gitu kan, biasanya ujungnya itu kan nyudut ya. Kalau ini aku pengen melengkung aja deh gitu biar beda dari yang lain. Nyatu sama ininya ya. Iya, harusnya. betul. Di sebelahnya nih ada minibar juga katanya. Iya, ini minibar ala-ala sih. Gimana ceritanya ada minibar ala-ala? Aduh, sebenarnya ini bisa disebut juga bisa dijadiin meja island, meja makan, minibar. Kan biasanya minibar dibikinnya tinggi ya. Kalau aku pengennya sejajar dengan aku aja. Ini tingginya tuh 91 bersih. Jadi ya bisa buat makan, jadi bisa buat meja island juga gitu. Sebenarnya kesan minibar tinggi itu karena di public space jadi tingginya ngikutin orang rata-rata. Tapi Iya. sebenarnya kalau di rumah balik lagi ke tinggi Betul. ownernya. Iya, betul. Ngikutin nggak bisa kita bikin lebih tinggi lebih daripada tinggi badan kita kan. Iya. Nggak nyaman ya. Betul, kayaknya juga kalau dibikinnya terlalu tinggi, bener-bener kayak minibar gitu kan jadinya malah makin sempit ya. Aku kan pengennya open space yang langsung kelihatan ke dapur ya, makanya aku bikin tingginya segini aja. Nah, kalau top table pakai apa dia? Top table pakai granny tile juga. Big slab nih. 120 kali 60. Oh iya. Pakai granite tile, sintered stone, motifnya marmer juga. Senada nih sama warna ruangannya ya. Putih, abu-abu, gold sedikit. Iya, kita emang carinya yang senada semua biar tonnya tuh sama semuanya. Gitu. Oke, sama kayak lampu-lampunya. Ada touch of gold. Iya, Ada alasan tertentu mungkin? suami aku yang suka. Oh ya? Iya. Oh, ini surprise nih. Sama aku tuh sukanya ya ini marmer ala-ala yang gold. Saya kira dari TMA loh yang Enggak. gold. Enggak. Kalau aku sebenarnya pengennya polos. Ini juga kalau kabinet-kabinet gitu aku yang milih. Keren. Jadi akhirnya bisa konsepin bareng ya. Bisa nyatuin seleranya.
Tapi masuk aja sih. Masuk ya. Putih ke gold ya. Karena ada gold-goldnya, jadi kesannya rumah ini tuh mewah ya. Ya makanya nggak ada yang percaya kalau ini rumah subsidi. Padahal mewah. Enggak juga sih. Oke, setelah minibar ini lanjut teh. Kita Iya. ketemu apa? Lah kenapa ada mesin cuci teh? Kenapa? Jawabannya ya karena space-nya nggak ada. Suami aku tuh berencana mesin cuci itu adanya di depan. Nah, aku kan nggak mau ya setelah nikah tuh. Pokoknya nggak mau nyuci di depan. Emang kalau boleh tahu kenapa teh nggak mau nyuci di depan? Kan nggak pada tempatnya ya. Iya. Makanya gimana caranya di renovan kedua itu pokoknya harus ada mesin cuci di dalam gitu. Makanya kita beli yang front loading ya. Iya, front Front loading. loading, terus juga ya biar lebih apa tuh namanya sambilan aja gitu, masak, nyuci gitu, jadi Oke. biar lebih cepat. Multitasking ya. Ya betul gitu lah intinya. Iya. Jadi pantesan di sini mejanya dibuat lebih tinggi karena di bawahnya ada mesin cuci mesin nih. cuci. Tapi enak juga punya space sendiri walaupun compact ya. Punya space sendiri mesin cuci di sini, ada tempatnya, ada rumahnya. Jadi nggak sembarangan naruh gitu. Masih terintegrasi. Berarti jalur air ngambil dari situ. Iya dari bawah digabungin dan sama ikut sink Buangannya juga ya. buangannya. Menarik. Dan di samping tempat cuci ada dapur nih. Ada dapur. Nah, gimana Dapur ceritanya? kecil Dapur banget. modelnya tuh. Ini dapur ini di renovan kedua ya 2004. Tadinya itu apa namanya warna hitam. Terus meja kompornya tuh gede banget. Yang di renovan tahun 2018 itu. Terus aku pikir kok gini banget ya dapurnya, kurang seamless, terus kurang rapi lah intinya mah. Iya. Makanya kita renov lagi soalnya kita juga pengen masang kitchen set kan. Jadinya biar lebih pas gitu. Makanya kita renov lagi di 2024 itu. Tadinya belum ada ini Belum. kitchen set ini. Belum ada. Belum ada. Ini baru 2024. Oke. Ini pakai apa kitchen set mengkilap gini? Iya, ini kita sengaja sih pilihnya HPL. HPL-nya yang glossy biar mudah aja sih dibersihinnya. Gitu. Kalau yang matte kan agak susah ya. Iya, sama kitchen sink-nya gold lagi nih. Gold lagi. Request-nya siapa nih? Kalau ini saya sih. Oh, gitu. Kalau ini saya. Kenapa warna gold? Soalnya aku pengen warna hitam itu jamur airnya terlalu kelihatan banget. Kalau warna yang stainless itu kayaknya kurang masuk sama rumah. Pertimbangannya ya udah warna gold aja gitu. Oke. Kirain biar nyucinya sambil glowing. Cuman ya maintenance-nya juga nggak boleh kena cairan pembersih. Oh gitu. Gampang lupa kalau Oh, kena iya. cairan pembersih yang keras. Oke, di ujung sana ada buat magic jar, naro-naro, ada kulkas, dan di atas ini ada lampu pencahayaan alami nih. Iya. Skylight ini. Iya Skylar. Tadinya nggak niat sih ya mau bikin ini. Pas bikin plafon ini kok kayaknya gelap banget ya dapur aku gitu. Makanya waktu bikin plafon ini mau dong dibikin skylight di sini gitu. Ya udah jadi malah bagus ya. Bagus jadi sih. terang. Fungsional. Iya. Dan nggak perlu material yang mahal juga untuk pakai masukin cahaya matahari ke Iya dalamnya. betul. Kita pakai apa ya? Itu aku lupa. Ini pakai kayak apa ya? Polikarbonat. Polikarbonat ya benar. Polikarbonat yang bergelombang. Iya, itu. yang Murah sih ikutin- itu. 58.000. Benar. Iya. Yang penting kan fungsinya ya, cahayanya bisa masuk ke dalam. Kita juga nggak akan ngeliatin gini-gini terus. Iya. Nah, di samping kita ada apa nih teh? Pintu kamar mandi. Satu-satunya kamar mandi. Coba kita lihat teh. Masuk ya. Ya. Jadi renovan pertama itu di tahun 2018 itu kita cuma ganti layout. Tadinya kamar mandi di minibar itu. Oke, di tengah. Gitu. Jadinya kita pindah ke sini gitu. Cuman ya kesalahan aku waktu renov itu kita langsung di beton kan atasnya. Jadi kita nggak ada sirkulasi udara. Itu oke. aja sih nyeselnya. Ya, pintunya juga dia pakai material yang tembus cahaya nih. Tuh, kaca jadi masih Enggak. bisa. Apa nih? Nggak masuk. Di dalamnya ada kacanya. Oh. Di belakang ya. Jadi nggak nembus cahaya itu. Oke, itu lesson learn juga ya tetangga ya. Dipikirin kalau mau bikin sesuatu gitu. Kalau ini sebenarnya di awal bisa dikasih glass block ya kalau mau di beton. Udah. Tadinya kan kita pakai plafon. Oh iya, diplafonin ya. Di plafon jadi ketutup lah gitu. Oke deh. Udah. Tapi selain itu kamar mandinya mewah loh speknya nih. Coba dilihat deh kalau nggak percaya. Luas berapa nih teh? Luasnya 1,2 kali 1,8 aja. Lantainya pakai granitel yang slipstop kayaknya. Iya bener. Nah, dindingnya mirip dengan lantai yang di luar nih, pakai granit tile yang ukuran Iya ya. besar. Kita juga belinya nggak sadar tahu Mas Rizky. Kok Oh. kayaknya mirip-mirip ya granit kita itu. Beda batch.
Beda. Kirain sama. Beda. Cuman ya mirip-mirip ya. Kita juga nggak sadar sih sebenarnya. Oh, kayaknya sama ya. Dapur, lantai, sama dinding kamar mandi. Oke, Gitu. berarti emang tesnya ke situ ya? Iya. Di sini ada kloset, shower yang warna keemasan, dan juga ada tempat naruh sabun yang juga cantik juga nih. Iya. Cakep deh. Total ada berapa kamar di rumah? 2 aja. Ada 2? 2. Boleh kita lihat? Boleh. Yuk. Tetangga yang lagi di tahap renovasi atau bangun rumah pasti kerasa ya tantangannya di tahap-tahap ini. Menurut saya, ini tuh tahapan yang kompleks karena kita harus manage suatu proyek dan memperhatikan banyak aspek. Mulai dari list kebutuhan renovasi, list material, budget, timeline renovasi, dan masih banyak hal lainnya. Ini baru yang skala personal. Gimana kalau skala yang lebih besar? Misalnya nih, buat teman-teman yang punya bisnis design and build atau bisnis lainnya, pasti butuh satu platform yang memudahkan untuk memantau banyak hal. Pas saya tanya ke temen nih, ternyata ada satu aplikasi yang biasa dia pakai, yaitu Odoo. Ini tuh software kelola bisnis all-in-one yang mudah digunakan, bahkan kalau kalian nggak punya background IT sekalipun. Di Odoo, kita bisa manfaatin 70 aplikasi hanya dengan satu biaya langganan. Kita bisa aktifkan aplikasinya bertahap atau pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kalau ada yang bingung, Bang, buat usaha saya kira-kira butuh aplikasi apa ya? Nah, kerennya di Odoo ada pilihan jenis industri. Nanti di situ muncul deh aplikasi yang sesuai sama industri kita. Bahkan yang mungkin kita sama sekali nggak kepikiran, tapi bisa bikin usaha kita jadi lebih optimal. Saya contohin ya, misalnya nih buat teman-teman arsitek bisa pilih kategori firma arsitektur. Nanti di sana muncul deh pilihan aplikasinya kayak invoicing, manajemen tim, sampai project management buat memantau progres kerjaan. Kerjaan kita jadi lebih efisien dan kita bisa fokus buat hal-hal lainnya. Selain itu, ada banyak kategori industri lain seperti F&B, retail, manufaktur, dan masih banyak lainnya deh. Satu poin plusnya lagi nih, menurut saya, sistem di Odoo sudah diadaptasi untuk kebutuhan lokal di Indonesia. Misalnya perpajakan yang udah sesuai dengan standar Cortex, pembayaran dengan kris, sampai integrasi marketplace dan juga Grab ataupun Gojek. Buat yang mau kulik lebih lanjut, coba gratis, atau mau tanya dulu ke konsultan Odoo, bisa gratis, langsung aja klik link di deskripsi ya. Makasih tetangga, kita lanjut videonya, yuk! Betul. Yang pertama kita ke kamar mana dulu nih? Kamar aku dulu kali ya, master bedroom. Oke, coba kita lihat. Yuk, coba ya. Master bedroom. Sini tetangga. Permisi. Ini harus Wow. Ini kayaknya masuk kategori kamar rumah subsidi yang terluas yang pernah saya datengin. Iya kayaknya. Berapa ngeluasannya nih? 4x3. Soalnya emang banyak yang bilang, kok luas banget. Kayaknya renovan nih. Enggak, kok bawaan developer nih. Bawaan? Bawaan. Bawaannya emang kita itu lahan yang kosong itu cuma di bagian dapur aja tuh yang di kulkas tuh. Itu lahan kosong yang belum dibangun. Oke. Kalau deretan sini itu full. Semuanya kamar. Makanya kita kamarnya besar-besar. Oke, berarti semi outdoornya yang di kulkas tadi itu? Oke. Gitu. 4x3, ya besar nih untuk ukuran rumah subsidi ya. Iya. Dan jadi master bedroom pantas banget ini. Dan ini jendelanya langsung menghadap ke carport berarti. Iya. Temanya juga mirip ya Teh? Iya. Iya, tapi di sini lebih kalem sedikit, nggak terlalu kayak yang di depan Yang kan. di depan ya. Karena buat istirahat ya. Iya, kali. betul. Nah, kalau panel-panel ini pakai? Pakai WPC. Oh, bukan buat nutupin kan ini? Enggak sih, hiasan aja. Cuman ya jadi masangnya juga kita maksa nih, maksa tuh, miring tuh. Oh, iya kalau lihat dari samping. Iya. Dari depan nggak Kalau kelihatan. Dari depan sih. nggak kelihatan. DIY suami ini. DIY semua? Iya. Wih, bisa lebih murah dong. Iya. Untungnya punya suami yang rajin, yang emang dari zaman dulunya emang suka bikin-bikin gitu. Makanya perkakas dia juga banyak kan. Jadinya ya udahlah, cocok lah aku mau ngontenin rumah juga. Oh. Karena emang apa namanya? Ya didukung juga sama skillnya suami gitu. Jadi makanya berjalan lah sampai sekarang gitu. Oke, makanya bisa konten terus dan bisa renov ya, tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis Asik. lah. Di sini di area tidur juga ada meja TV yang melayang dan juga ada TV-nya nih langsung. Iya. Kamar tidur utama udah kita lihat, sekarang kita lihat kamar tidur kedua. Boleh. Oke, ikutin terus. Oke, kamar tidur 2. Ya. Nah, kita lihat. Oh, ternyata kamar tidur anak. Iya, kamar tidur anak. Dan udah nggak kayak kamar tidur standar nih. Apa yang dilakukan pada kamar ini nih Teh? Banyak, DIY semua. Yang pertama apa dulu mungkin? Yang pertama ini dia. Oh, Ini nih. ini apa ini?
Ini storage. Kayak Storage. mezanin gitu saya lihat. Iya. Kan biasanya kalau mezanin buat tempat tidur kan di atas. Cuman pertimbangannya itu karena anak kita masih kecil, kalau di atas kan terlalu rawan ya. Iya. Makanya storage-nya yang di atas, tempat tidurnya yang di bawah gitu. Keren juga ya. Tapi ini bisa jadi kasur kalau suatu saat gitu. Bisa. Tinggal dibuka aja ini pintunya. Dibuka. Ini ya, gipsum juga ini. Oh iya. Ini kayak ada celah nih. Pintu. Oh. Pintu. Oh, yang punya nangis nih kamarnya di syuting. Bentar ya, Dek. Luas berapa nih yang ini? Luasnya 3x3. Oke, ini semua DIY semua? Iya, ini DIY, ini materialnya dari GRC. Oke. Dari GRC. Kalau ini pakai gipsum. Kenapa dibedain? Setahu aku ya, GRC ketemu gipsum itu kan gak nyatu. Betul. Kalau di dempul. Betul. Nah, ini kan atasnya materialnya gipsum gitu. Jadinya makanya kenapa aku di sini pakainya gipsum. Oke, make sense, make sense. Jadi biar lebih rapi. Iya, benar-benar. Yang paling sering kelihatan file-nya itu di depan rumah tulis pelanggan. Iya, betul. Gipsum ketemu GRC GRC, begini. bisa dia nggak akan nyatu. Jangankan gipsum sama GRC, GRC ketemu GRC aja kadang pecah. Betul. Oke, anaknya udah nangis-nangis. Kita biarkan dia masuk kembali ke sini. Ayo Teh, Iya. kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Boleh. Soal rumah subsidi naik kelas. Waduh. Udah aku jadi sungkan deh. Nggak usah sungkan deh. Kita sekarang mau menginspirasi nih. Mudah-mudahan obrolan kita bisa inspirasi tetangga online nih. Yang kebetulan punya atau sedang tinggal di rumah subsidi juga. Nah, itu awalnya gimana Teh? Jadi rumah subsidi ini Teteh mulai tempatin tahun berapa dan apa aja proses yang dilalui waktu itu? Oke. Jadi rumah ini tuh dibeli sama suami aku itu akadnya 2016, belum nikah sama aku. Nah, terus di renov pertama itu tahun 2018, dicicil lah sampai terakhir renov itu di tahun 2024. Nah, untuk kayak ngedesain rumahnya itu sebenarnya pure kita sendiri ya, ide kita berdua sendiri gitu, nggak pakai jasa arsitek apalagi desain interior gitu. Cuman ya kalau jasa desain interior kita pakai sih, cuman paling untuk kabinet-kabinet aja. Kabinet-kabinet terutama yang kitchen set gitu tempatnya. Ya itu aja sih. Kita nyari-nyari inspirasi, nonton YouTube-nya Aduh. Iya beneran, kita itu waktu sebelum ngerenov rumah ini tuh kalau nggak YouTube-nya Mas Rizky, YouTube-nya WM, kalau nggak WM Pak Sutri aja. Oh. Udah kita bolak-balik aja itu nontonin itu terus tuh setiap hari gitu. Oke. Ya udah, terus abis itu udah direnov, dikontenin rumahnya gitu. Dikontenin, ya udah berjalan sampai sekarang. Gitu. Dan mungkin yang kita lihat saat ini adalah hasil dari kerja keras 10 tahun lalu ya. Iya, betul. Karena dari 2016 loh. Iya. 2016. Renov pertama 2018. Jadi jangan langsung lihat yang sekarang ini. Iya, betul. Makanya tadi saya bilang pakai terminologi naik kelas karena supaya mungkin kalian bisa mendapatkan inspirasi juga tuh dari terminologi tersebut karena dari rumah subsidi yang mungkin luasannya terbatas ternyata bisa diginiin loh. Nah, mungkin Teteh bisa berbagi tips nih yang punya rumah di lahan subsidi juga nih atau rumah subsidi. Iya, sebenarnya walaupun lahannya sempit, kita tuh masih tetap bisa ya bikin rumah itu jauh lebih nyaman sesuai yang keinginan kita. Kalau menurut aku, kalau di rumah subsidi itu kalau mau renovasi itu coba deh pakai konsep open space. Kan kalau misalkan pakai konsep open space itu kan jauh lebih luas, lebih lega, pandangan jauh lebih jauh gitu kan gitu. Terus tuh pakai warna-warna cat tuh yang netral, yang terang gitu, kayak rumah aku ini full putih. Ya itu makanya alasan aku kenapa rumahnya tuh full putih dari depan sampai belakang gitu, semuanya putih ya karena itu aku nggak mau ada terlalu ngeblok yang bikin visual itu sempit. Sebenarnya balik lagi ke selera sih, sebenarnya ada aja sih kan yang rumahnya full color gitu. Cuman ya kalau menurut aku biar lebih timeless aja, yang warna-warna netral gitu. Oke. Biar lebih apa ya? Elegan lah ya. Ya kalau di rumah ini elegan sih karena ada touch of goldnya itu. Iya, betul. Itu yang bikin rumah jadi kelihatan tambah mewah gitu tetangga. Walaupun mungil tapi kalau kelihatannya elegan gini kita juga seneng gitu. Nah, satu lagi nih yang ganjel tadi saya sempat mau nanya tapi keburu blank gitu. Pas di kamar tuh. Kamar mana nih? Pas di kamar pas di mana? Pokoknya saya nanya soal ini
Teteh nyinggung soal Pak suami yang hobi DIY segala macam, perkakasnya banyak. Iya. Tapi saya nggak ngelihat ada storage perkakas di sini. Kalau storage perkakas itu adanya di bench depan, di bagian bawah. Itu oke. juga ditutupnya DIY suami juga. Itu di bawahnya perkakas dia semua. Karena kan kalau mau DIY itu kan banyak perkakas Banyak yang perkakasnya. dibutuhkan, kan? Banyak. Kadang tukang yang ngerjain rumah ini juga pakai perkakas dia. Oh, minjem-minjem juga. Tapi saya belum lihat di mana naruh perkakasnya, makanya saya tanyakan. Oh, ternyata di depan situ. Di depan situ. Nah, dari 2016 mungkin berapa tahapan atau berapa batch sih ngerenov ini berapa kali? Yang Berapa renov kali? besar ya? Oh, renov besar. Mungkin bisa dihitung. Kalau renov besar itu 2 kali ya. Tahun 2018 sama 2024. Sama 2023. 2023. Yang fasad Berarti 3. 3 kali. Oke, 3 kali. Yang 2018 apa aja waktu itu yang dilakukan? Yang 2018 itu nutup yang outdoor di bagian belakang, dijadiin dapur, pindah layout kamar mandi, sama bikin pagar, majuin pintu depan, pintu utama. Udah itu doang. Carport juga belum dibikin tuh, masih tanah 2018. Nah, terus lanjut lagi 2000 berapa tahun? Aku jadi lupa deh. 2023 ya. 2023 itu renovan kedua. Cuman apa sih, ngeberesin fasad aja sih, kayak bikin carport, terus pasang plafon. By the way, itu hasil konten, Kak. Wih, luar biasa. Aku colek dikit ya hasil konten. Gak apa-apa. Kita juga seneng lah bisa menghasilkan dari rumah gitu ya. Nah, Dari 2024 rumah untuk rumah. Dari rumah untuk rumah. 2024 nextnya? 2024 itu renovasi dapur sama kamar mandi. Itu yang secara garis besar kan. Perintil-perintilan ada aja tuh ya. Ada aja, nggak beres-beres deh rumah ini, selalu udah rapi, debuan lagi. Iya juga sih Teh. Tapi emang namanya rumah selalu ada aja ya. Ada aja, iya. Kurang ini, maintenance itu, renov ini. Betul. Ya sebenarnya karena kitanya sambil ngonten kan, jadinya biar ada project aja sih yang buat kita kontenin gitu. Oke. Iya. Ada produk masuk nih. Oh, bisa. Gas gitu ya. Yes. Buat brand-brand mungkin yang mau kontak Teteh bisa kontak kemana ngomong-ngomong? Boleh ke Instagram aja, Salvadora House. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya tetangga. Dan akhirnya pertanyaan terakhir nih. Kita sampai di pertanyaan terakhir yaitu soal budget. Nah, kira-kira masih inget nggak tuh estimasi budget dari renovasi-renovasi tersebut tuh? Kalau untuk budget ya kurang lebih ini ya, kayaknya sih 120-an. Oh? 120 juta. Sebenarnya sih kayaknya nggak nyampe segitu buat dapetin hasil kayak gini kalau akunya tuh nggak renov 2 kali. Gitu. Oke. Sebenarnya kayaknya bisa di bawah 100 karena aku kan renov 2 kali. Jadi aku totalin tuh semua budget renov dari renov pertama sampai renov kedua ya kisaran segitu. Oke. Dari 2018 itu? Oh, masih lumayan affordable ya? Iya. Iya. Sebenarnya bisa lebih di- murah lagi kalau misalkan aku renovnya nggak sampai 2 kali gitu. Karena kan emang banyak yang DIY kan, jadinya ya bisa menurunkan budget. Itu bisa bilang kayak gitu setelah melewati tapi kan. Di waktu renov pertama, oh alhamdulillah gitu. Iya, itu timeline yang harus dilewati kan. Iya. Nggak apa-apa tetangga, kalau lagi mau renov aja, nggak Renov apa-apa. aja, iya. Nanti mungkin nyeselnya 5 tahun ke depan, apa nggak sekaligus? Enggak gitu. Enggak sih, karena emang tukang yang pertama itu emang problematik sih kan, soalnya dikasih saran dia nggak mau nerima, tuan rumah pengennya kayak gini dianya keke, jadinya ya udahlah hasilnya kan jadinya berantakan ya kalau misalkan tukang itu nggak mau discuss gitu sama ownernya gitu, jadinya ya udah berantakan aja hasilnya. Satu lagi, sebelum renov pilih tukang yang tepat ya. Betul, itu sangat penting loh. Mau borongan, mau harian, tukang itu sangat penting. Kita tuh wajib lihat dulu track record dia, hasil dia pengerjaan yang sebelumnya itu bagus gak, rapi gak, ulet gak, tukangnya gitu. Iya. Karena ruginya di kita, di waktu, di budget. Wis, luar biasa. Mungkin tetangga online yang mungkin rumahnya di sekitaran Serang-Serang sini bisa tanya-tanya ke Teh Ema nih, tukang mana yang recommended gitu ya. Boleh. Langganan kok. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Teh Ema. Terima kasih Udah kembali, nemenin Mas kita Rizky, home udah tour, main. udah sharing-sharing ke rumahnya yang naik kelas ini. Buat tetangga yang tinggal di rumah subsidi atau masih di rumah subsidi, semangat ya. Semoga rumah kalian bisa juga jadi rumah yang menginspirasi buat tetangga online. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!
area lubangnya. Oke. Gitu. Diikat dulu ya. Harus di sini gitu. Ya udah. Mau dikat dulu. Diikat dulu. Oke. Kalau yang 2004 itu lumayan banyak sih yang dari Ranaf. Kayak ganti sayang Kejepit. kejepit.